Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di seluruh pos tanah air. Saat ini sedang berada di Masjid Agung Semarang ya, bukan Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Semarang ini jauh lebih tua, ikut dalam penyebaran agama Islam di kota Semarang ya. Coba kita liput seperti apa di dalamnya. Ini ya. Kita ambil wudhu dulu ya, kita ambil wudhu dulu. Ini kondisi di tempat untuk wudhu, banyak sekali kondisi di dalam masjid. Dan kita terlambat mau ikut jamaah sholat zuhur ya, kita sholat sendiri ya. Berbeda ya antara Masjid Agung Semarang dengan Masjid Agung Jawa Tengah, itu berbeda. Ini yang sejak zaman Sunan ya, mungkin sudah lama sekali masjid ini, dan menjadi bagian dari penyebaran agama Islam di kota Semarang. Tempatnya masjid itu selalu adem. Utama pagi jam 9 malam jam 12 sampai jam 9 kelas tidur di masjid. Guys ya, dari pasar juga atau jalan-jalan langsung istirahatnya di sini. Jadi banyak orang memanfaatkan waktu untuk istirahat di Masjid Agung Semarang. Sekali lagi jangan lupa, berbeda dengan Masjid Agung Jawa Tengah. Ini ya kondisi dari luar ya. Mungkin ini termasuk masjid teramai se-Jawa Tengah ya, karena di perkotaan, dekat pasar, dan strategis. Ya memang sejak zaman dulu sudah ini ya, sudah mencanangkan bahwa diatur lah tata letaknya. Ini apa ini? Monggo silakan yang bisa berkomentar. Tepat di depan masjid itu ada alun-alun. Ini dulunya adalah pasar yang juga ramai sekali, tapi oleh pemerintah, oleh Pak Wali Kota atau pemerintah Kota Semarang dikembalikan fungsinya seperti awal, yaitu sebagai alun-alun Masjid Agung. Jadi namanya di alun Semarang tapi adalah alun-alun Masjid Agung. Yuk kita lihat seperti apa kondisi alun-alunnya. Tidak main-main ya ini, butuh tenaga dan pikiran yang luar biasa untuk mengembalikan fungsi dari alun-alun seperti sedia kala. Dan memang alun-alun selalu dekat dengan tempat ibadah ya, diantaranya adalah Masjid Agung Semarang. Yuk kita ke dalam. Baik, selamat siang ya. Ini sudah tepat di depan alun-alun Masjid Agung Semarang. Dan ini menjadi apa ya, menjadi destinasi untuk wisata tipis-tipis maupun kuliner. Dan ini siang hari aja panasnya luar biasa, aja ramainya seperti ini. Tempat ini yang bawah itu dimanfaatkan untuk apa namanya, untuk tempat parkir ya, untuk tempat parkir. Dan nanti kita semampu kita keliling ya, kita coba keliling seperti apa kondisinya ini ya. Jadi kalau kita biar di luar juga ini aman, berarti di dalam ini ada parkir cukup luas. Jadi tidak usah parkir di luar, tapi parkirnya cukup di dalam. Dari parkiran kita coba keliling di alun-alun ini ya, tapi kita coba langsung ke tengah ya. Kita naik seperti apa. Nah, seperti ini ternyata. Nah, ini berfungsi untuk penerangan di dalam. Jadi ini di bawah ini adalah parkir. Nah, seperti ini kondisi di atas. Dan ada halte untuk bis kota.
untuk Trans Semarang maupun Trans Jateng. Trans Semarang mungkin ya, kalau Trans Jateng belum tahu. Coba kita lihat dari keliling dari luar. Kita berkeliling ke kiri atau kalau sana timur, nah berarti kan dari sisi utara. Dari sisi utara dulu. Ini sampingnya adalah metro ya kelihatannya. Metro apa ya? Metro terus bekas Matahari Juar. Ini kita sudah di sisi utara alun-alun ya. Di tengah tadi tanah lapang atau rumput tadi. Oke, di situ ada parkiran lagi. Lewati agak tinggi ya. Kenapa dibuat tinggi ya? Enggak dibuat. Terus ini yang tadi parkir tadi, ketemu lagi di sini. Pusat dagang alun-alun Grosir dan Eceran. Ini juga, ini selain parkir apa? Yang ini adalah tempat untuk jualan di sini ya. Ini untuk jualan. Jualan di sini ternyata ada jualan. Dan itu matahari. Matahari yang tidak terurus ya. Ininya, dindingnya tidak terurus. Dulu sempat ini juga, tapi karena ada beberapa kajian jadi ternyata tidak bisa diteruskan. Kita di sisi timur alun-alun. Untuk parkir juga. Tadi di basement tadi juga parkir. Terus di ini samping basement atau di sebelahnya alun-alun ini juga dibuat parkir. Dan ini tempat untuk jualan. Nah, jauh lebih bersih ya. Jauh lebih bersih dan jauh dari kesan kumuh sekarang. Nah, pasar juarnya juga untuk furniturnya atau eksteriornya juga bagus sekali. Ini kita masih di sisi timur alun-alun. Meskipun pasar, ini juga toiletnya dipisahkan antara pria dan wanita. Juga ada yang kaum difabel juga disiapkan toilet khusus. Ini ya, jadi tidak harus di mall ya, kita di alun-alun aja sudah dimanjakan oleh ini ya, oleh yang ngelola. Nah, inilah kondisi pasar Juar. Ini tahun 1939, sebelum kemerdekaan RI sudah ada alun-alun. Sudah ada pasar Juar. Terus ini apa kok? Ini kenapa dibuat gini ya? Parkirnya kenapa ini dibuat? Nggak tahu, ada yang bisa komentar nih ya, dikasih kayak kaca-kaca ini. Ini kita di sisi selatan alun-alun. Ya cukup megah-megah juga ya. Ini yang tadi saya ceritakan, ada alun-alunnya juga. Ada halte bis atau istilahnya halte Juar ya. Ini ya, ada halte Juarnya. Ini yang kita masih bingung itu ini. Apa namanya? Ada tempat untuk parkir atau apa ya? Dagang lah kalau parkir. Nah, tapi di sana dipakai untuk parkir, nggak main itu ya. Kita sudah sampai ke masjid, depan Masjid Kauman atau Masjid Agung Semarang. Bukan Masjid Agung Jawa Tengah ya. Bisa dibedakan. Masjid Agung Semarang. Baik, cukup capek juga ya keliling alun-alun Masjid Agung Semarang ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Megah-megah juga keliling di Masjid Agung, di alun-alun Masjid Agung Semarang. Demikian dari alun-alun Masjid Agung Semarang Asduar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.